Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar, yang mana ini semua merupakan manfaat untuk diri kita sendiri, yang mana kita bisa menimba ilmu, dan alhamdulillahnya pula kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi Bapak ingin menanyakan, kira-kira pagi ini semuanya hadir semua? Hadir. Keadaannya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi harapan Bapak pada kalian semua, semoga kalian semua dalam belajar pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Jangan lesu, jangan loyo, semuanya harus semangat. Untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Andini untuk memimpin kawan-kawannya. Semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bapak mau menanyakan terkait dengan materi kita minggu kemarin. Kira-kira materi kita minggu kemarin membahas tentang apa? Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu pelajaran minggu kemarin. Sekarang Bapak tanya, apa itu pengertian zina? Ini. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan. Ya, jadi zina itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ada ikatan perkawinan yang sah menurut Islam. Bapak tanya lagi, kalau pergaulan bebas itu apa artinya? Wah, ya. Pergaulan bebas dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, benar. Jadi pergaulan bebas itu ialah perbuatan yang melampaui batas. Contohnya apa? Seperti minuman keras, kemudian mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Yang mana perbuatan pergaulan bebas ini juga bisa mengarahkan kepada perbuatan zina. Hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bahwasanya Bapak setelah kita belajar tadi, Bapak berharap kamu mampu untuk menjelaskan ataupun menganalisis ataupun mempresentasikan makna tentang syu'abul iman.
Makna syu'abul iman, pengertian syu'abul iman itu apa, dalil syu'abul iman itu apa, macam-macam syu'abul iman itu apa, dan manfaat daripada syu'abul iman itu apa. Paham? Jadi harapan Bapak kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang syu'abul iman. Jadi sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang iman? Ya, silakan. Percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Menurut pendapat Bu, katanya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Jadi Bapak tanya kembali, rukun iman ada lagi rukun Islam. Jadi iman itu merupakan kepercayaan. Jadi Bapak tanya, rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Jadi rukun iman yang 6 itulah yang wajib kita percayai. Salah satu di antaranya tadi yang disebutkan oleh Bu Bunga, yaitu percaya kepada malaikat Allah dan percaya kepada Allah. Jadi kan untuk semuanya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang syu'abul iman. Jadi yang kita pelajari nanti pengertian syu'abul iman itu apa? Kemudian macam-macamnya menurut para ulama syu'abul iman itu apa? Nah, nanti silakan kalian pelajari melalui link, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk audio, ataupun dalam bentuk sumber belajar yang Bapak kirimkan nanti di grup. Sesuaikan dengan minat belajar kalian masing-masing. Mungkin ada minatnya yang gaya belajarnya melihat pakai video, ada videonya. Kemudian ada yang mau mendengarkan pakai audio, nanti Bapak kirimkan juga audionya melalui WA grup kita. Nanti kalian akses, baru kalian pelajari melalui media belajar tersebut. Paham? Paham. Nah, ini link yang sudah Bapak kirim ke grup kalian. Ini ada link YouTube-nya, boleh kalian buka nanti akses. Kemudian ada link tentang pembelajarannya melalui link yang teks. Kemudian ini ada audio. Nanti silakan kalian buka menurut minat dan gaya belajar kalian masing-masing. Paham? Paham. Jadi sebelum kita membuka link yang Bapak kasih tadi, terlebih dahulu kita duduk per kelompok masing-masing sesuai dengan gaya dan minat belajar yang sudah kita tentukan di awal pembelajaran kemarin. Sekarang silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Duduk berkelompok masing-masing, silahkan kalian diskusikan materi kita pada hari ini, baik itu sesuai dengan minat kalian, minat belajar kalian, gaya belajar kan sudah saya share semua bentuk daripada media ajar yang saya berikan melalui grup tadi. Silakan kalian dengarkan, kalian lihat, silakan ya. Nanti kalian sendiri yang berdiskusi per kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah berdiskusi, kalian buat bahan untuk presentasinya nanti. Bahannya apa? Boleh kalian buat video, boleh kalian buat PowerPoint, boleh kalian buat poster, teks, peta konsep, ataupun yang lainnya sesuai dengan gaya minat belajar kalian masing-masing per kelompok. Paham? Paham. Lebih dahulu diskusikan dulu. Boleh pakai media buku teks, boleh buku panduan kita.
silakan per kelompoknya masing-masing membuat bahan presentasi. Silakan kalian pilih, ada video pendek, mungkin membuat video pendek, ataupun poster, atau PowerPoint, ataupun peta konsep, teks dalam bentuk teks. Silakan sesuai dengan minat dan gaya kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Baik. Kami kan mau bikin poster, tapi kan tidak ada bahan-bahannya. Gimana, Pak? Ya, bahan-bahan kebetulan. Dibuat dengan sebagus mungkin, presentasinya nanti harus bagus, sebab kita ada penilaian, baik itu kekompakan dalam berdiskusi, kemudian produk yang dihasilkannya seperti apa, kemudian nanti pas presentasinya, kekompakannya, menjawabnya, segala macamnya, nanti ada nilainya. Paham? Paham semuanya? Oke, lanjutkan dikerjakan. Tugasnya sudah selesai? Bapak tanya, ini kelompok ini tugasnya apa? Bikin video, Pak. Ini? PowerPoint. Ini? Poster, Pak. Bikin poster. Baik. Yang untuk yang video sama PowerPoint silakan maju ke depan untuk mengumpulkan bahannya melalui saya, Pak. Nanti biar bisa kita tampilkan ke depan. Silakan. Sorry. Semuanya, sebelum bisa presentasi kita melaksanakan speaking dulu supaya lebih semangat. Perhatikan ya, speakingnya cluenya ada di pertanyaan Bapak. Paham? Oke, kita mulai. Oke ya, paham? Jadi ini itu artinya satu, yang ini itu artinya dua, kalau ini itu artinya tiga. Kalau saya bertanya, kalau ini berarti jawabannya berapa? Tiga. Paham sampai sini? Untuk presentasi yang pertama silakan kelompok satu yang membuat video, silakan presentasikan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menampilkan hasil videonya. Silakan maju ke depan.
Nah, tepuk tangan dulu. Tanya. Demikian hasil video dari kelompok kami. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, di dalam iman yang berkaitan dengan hati yaitu berupa bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, tolong jelaskan apa maksudnya dan berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksudnya dari bertaubat dan berjanji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa itu adalah bahwa setelah kita berbuat kesalahan atau dosa. Baiklah, saya akhiri presentasi kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu PowerPoint mengenai tugas presentasi Syu'abul Iman. Pengertian dalam bahasa Indonesia, Syu'abul Iman diartikan sebagai cabang-cabang iman. Macam-macam Syu'abul Iman. 1. Ma'rifatun bil qalbi. Macam-macam Syu'abul Iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. Lisan, maksud dari qaul lisan yaitu diucapkan dengan lisan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penampilan dari kelompok 2 yaitu pembuatan produk PowerPoint tentang Syu'abul Iman. Lanjut kelompok 3, silakan menampilkan presentasinya ke depan tentang pembuatan apa? Poster tentang Syu'abul Iman. Silakan maju ke depan. Inilah hasil diskusi kami tentang pembuatan poster dengan judul Syu'abul Iman. Adapun Syu'abul Iman terbagi menjadi 3, yaitu iman dengan lisan, iman dengan hati, dan iman dengan perbuatan. Yang pertama ada iman dengan lisan, yaitu membaca kalimat tarbiyah, kedua membaca kitab suci Al-Quran, ketiga belajar dan menuntut ilmu, keempat mengajarkan ilmu kepada orang lain, kelima berdoa, keenam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar, dan ketujuh menghindari bacaan yang sia-sia. Demikianlah presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Di dalam cabang iman yang berkaitan dengan lisan yaitu belajar dan menuntut ilmu. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan belajar dan menuntut ilmu. Apakah kita di kelas ini sekarang termasuk orang yang belajar atau tidak? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Belajar dan menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sesuai dengan hadis Nabi bahwa setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak tergantung usia, mau muda ataupun tua itu termasuk juga. Bahkan kita yang ada di dalam kelas ini, kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh kelompok yang tampil, Bapak beri apresiasi yang sangat tinggi karena sudah berhasil menyelesaikan produk-produknya dengan baik dan benar. Namun hanya ada beberapa catatan dari Bapak. Mungkin untuk yang pertama, yang video, sesuaikan nanti backsoundnya ataupun musik pengiringnya, jangan pakai musik yang mengarahkan ke DJ atau apa segala macamnya. Mungkin kita bisa masukkan backsound yang sesuai dengan pelajaran kita, itu tentang agama ya. Kemudian untuk yang PowerPoint mungkin sudah baik, namun ada juga beberapa catatan seperti penulisan ataupun gaya tulisnya, bagaimana penulisannya itu lebih baik lagi. Untuk yang bikin poster bagus, cantik, rapi, cuman tulisannya, nah nanti kedepannya apabila ada
tugas pembuat poster lagi, tolong tulisannya dirapikan, diperbaiki. Paham ya? Dalam pembuatan itu tentu banyak sekali kendala-kendala. Nanti itulah kendala tersebutlah nantinya yang akan kita benahi bersama-sama. Terkait dengan materi kita ini, materi Syu'abul Iman ini, yaitu cabang-cabang iman. Ada berapa cabang-cabang iman? Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, iman yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, iman yang berkaitan dengan perbuatan. Lisan. Yang ketiga, iman yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi jumlah keseluruhannya menjadi 77 cabang iman. Paham sampai sini? Untuk tugas kita di rumah, nanti silakan kerjakan soal. Soalnya nanti Bapak kirim melalui aplikasi Classroom. Nanti Bapak kirimkan linknya ke WA Group. Nanti kamu klik di linknya di WA Group. Paham sampai sini? Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.